Pancasila bisa diganti. Nah, itu jadi Pancasila bisa diganti? orang-orang berpikir bahwa Esa itu artinya bahwa satu. Kalau satu berarti ada 2, 3, 4, 5. Cacing pun punya hak, itu yang harus penting, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Vispod, Visip Podcast. Bersama saya, Lenina Danavianti, mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi di segmen Ngobrol Bareng Dosen. Nah, teman-teman sobat Visip semuanya, episode kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik dan tentunya akan memberikan ilmu dan wawasan yang luas bagi sobat Visip semuanya. Kali ini kita akan membahas terkait dengan kesaktian Pancasila dalam peristiwa September Hitam. Nah, Sobat Visi pasti penasaran kan apa yang akan kita bahas selebihnya? Maka dari itu di sini saya tidak sendirian, saya bersama dengan narasumber yang luar biasa dan tentunya ada di bidang yang kita akan bahas kali ini bersama dengan Bapak Dr. Agustinus Gregorius Raja Dasyon, SSMA. Selamat datang Bapak. Selamat siang. Siang juga Bapak ya. Bagaimana Bapak kabarnya hari ini? Baik, selalu baik memang. Selalu baik, alhamdulillah. Mungkin Bapaknya habis dari mana tadi sebelum kesini? Oh, tadi sih ujian. Ujian ya. Ujian Lagi masa pra ujian juga ya Pak ya. Ya. Oke, yang pertama sih saya ucapkan selamat datang di Visip Podcast perdana kita kali ini dan terima kasih sudah menyempatkan waktunya Bapak untuk hadir pada podcast kali ini dan juga mau memberikan ilmu-ilmu nantinya yang akan kita bahas terkait tema yang lumayan sangat menarik ini ya Pak ya. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bapak tentunya terkait pembahasan kita yaitu kesaktian Pancasila dalam September Hitam. Nah, Bapak aku ada pertanyaan nih terkait kesaktian Pancasila dalam bulan September Hitam, peristiwa September Hitam ini. Dalam perspektif Bapak, sudut pandang Bapak, kesaktian Pancasila sendiri ada keterkaitannya dengan September Hitam atau punya pemahaman sendiri Bapak ya? Oke, terima kasih ya. Ya, terima kasih untuk sudah mengundang saya di sini. Yo, orang Latin bilang dum spiro spero. Jadi ketika orang masih tetap bernapas, dia harus tetap berharap gitu. Wah, harus berharap. Jadi kalau pertanyaan itu soal Pancasila, terus memang negara kita, bangsa kita ini punya kisah yang cukup kelam ketika orang selalu mengatakan bahwa September Hitam ada hubungan dengan G30S PKI. Iya benar. Tetapi diskursus ini kita kalangan akademis, kita harus memberikan ruhnya, kita memberikan akarnya bahwa kalau bicara soal September, bahkan ada puncaknya itu G30S PKI. Iya. Ya, kita tidak hanya pada satu diskursus. Karena itu diskursus itu sampai sekarang masih banyak teori, ada konspirasi A, B, C yang harus kita ambil sebagai akademisi ya. Benar banget. Benar. Kita harus memang sampai sekarang pasca Orde Baru itu memang negara masih berfokus bahwa G30S PKI itu ada lewat film dan lain-lain. Iya. Nah, benar, tapi kita harus mengkritisi sampai sekarang memang kita butuh penjelasan lebih lanjut. Memang negara juga punya tanggung jawab untuk menjelaskan itu apa yang terjadi di baliknya ya. Tapi itu kisah itu ada dan memang kalau kita bicara soal Pancasila itu rohnya. Kita nanti mungkin kita berdiskusi lebih lanjut. Saya fokus pada konsepnya Soekarno tentang Pancasila itu sebagai falsafah bangsa, the philosophy gitu. Wah, luar biasa sekali ya teman-teman semuanya. Nah, Bapak ada pertanyaan-pertanyaan ini terkait dengan kesaktian Pancasila juga nih Pak ya. Nah, menurut Bapak sendiri kesaktian Pancasila apakah para masyarakat dalam sudut pandang Bapak itu sudah paham terkait Pancasilanya sendiri? Apakah kayak pemahaman atau nilainya Pancasila itu sudah benar-benar ada dan diterapkan dalam masyarakat menurut Bapak sendiri nih? Oke, saya punya 2 argumen soal itu Mbak ya. Yeah. Yang pertama kita lihat soal realitas bangsa. Ada beberapa penelitian. Tahun lalu itu menarik ketika Setara Institut menjelaskan soal bagaimana realitas bangsa ini, khususnya generasi muda, karena ini di kampus misalnya,
itu generasi muda, bahkan ada beberapa orang, beberapa kalangan yang menganggap Pancasila bisa diganti. Nah, itu jadi Pancasila masalah. bisa diganti? Nah, itu jadi masalah. Pancasila itu kalau banyak orang mengatakan dia itu bisa jadi pilar. Bagi saya itu bukan pilar itu. Karena pilar bisa diganti sebenarnya. Itu falsafah, itu dasar. Itu dasar. Ya. Pancasila itu ada Sehingga dasar ya. ketika Anda baca dalam Pancasila, teman-teman kan belajar Pancasila juga. Itu Grange lah, itu kan dasar. Bahkan dia menjadi dasar roh. Kalau Soekarno mengatakan falsafah, itu bahkan saya lebih setuju gitu loh. Soekarno itu cerdas, dia mengerti baik soal bagaimana membangun sebuah konsep besar Pancasila. Walaupun dia ada 5 sila, terus dia bisa satukan jadi 3, dan bahkan dia mengatakan bisa juga disempurnakan menjadi 1, gotong royong kata Soekarno. Kita mengkaji itu, kita melihat dari Pancasilanya. Pancasila kalau ditanya sakti, dia sakti. Dia memberi pengaruh besar bagi kehidupan bangsa. Nah, nanti mungkin kita akan menjelaskan lebih lanjut soal kalau ditanya saktinya seperti apa. Nah, kalau dia menjadi falsafah, teman-teman belajar filsafat ya. Falsafah itu philos, itu cinta. Cinta itu artinya hasrat yang setiap kali membara, Mbak. Ya, Mbak mungkin punya pacar itu. Kalau mengatakan cinta itu harus mau ketemu itu senyum bahagia gitu loh. Iya. Ya. Jadi Pancasila itu harus menjadi roh. Dia membara setiap kali kita. Dia bahkan bagi pandangan untuk kita bekerja setiap hari, berperilaku setiap hari. Nah, bagaimana kita bisa membayangkan konsepnya falsafah yang dianggap atau dicetuskan oleh Soekarno itu memiliki nilai yang begitu tinggi. Nilai-nilai Pancasila sendiri itu sebenarnya sakral ya Pak ya di dalamnya. Yang sakral, ya. Apa ya? Setiap sila pertamanya itu punya makna yang kalau kita baca kayak ketuhanan yang Maha Esa, dia punya makna yang sangat luas, dia punya kesakralan tersendiri. Tapi kadang beberapa masyarakat atau orang-orang itu menyepelekan Pancasila, Pak, sebenarnya. Beberapa orang kayak hanya mengatakan bahwa Pancasila itu hanya sebagai dasar yang kayak ideologinya mereka untuk bahwasannya manusia itu harus berketuhanan. Tapi kadang tidak hanya sebatas berketuhanan, tidak mempunyai keyakinan, kepercayaan yang valid. Kayak misalnya beberapa orang pasti akan berpikir bahwa memiliki Tuhan, percayakan Tuhan, tapi kadang kelakuannya tidak mencerminkan bahwa dia itu beragama. Oke, nah ini menarik, Mbak, pertanyaanmu ini. Oke, pertanyaan saya mengatakan, filsafat misalnya selalu mengatakan, ketika Pancasila, kan ada filsafat Pancasila, Soekarno mengatakan falsafah. Sila pertama, kalau teman-teman lihat baik-baik itu ketuhanan yang Maha Esa. Esa itu bukan Eka. Kalau teman-teman lihat bahasa Sanskerta ya. Oh iya benar. Esa itu tunggal, dia bukan satu. Tunggal satu-satunya berarti. Jadi orang-orang berpikir bahwa Esa itu artinya bahwa satu. Kalau satu berarti ada 2, 3, 4, 5. Oh iya benar. Kalau mengatakan Esa, dia itu beyond. Jadi dia tidak bisa terbilang gitu loh. Nah, terus Anda bisa membayangkan bagaimana orang menyusun, bagaimana roh Pancasila itu tersusun dengan baik. Pasca bicara soal ketuhanan, langsung kemanusiaan. Ketuhanan, Anda mengatakan bahwa Anda percaya Tuhan, tidak bisa menegasikan bahwa Anda itu harus beradab. Saya beri contoh, Mbak. Tidak bisa mengatakan saya itu, setiap hari saya orang Katolik misalnya. Yes. Setiap hari saya ke gereja misalnya, tetapi di sebelah sisi lain saya benci orang lain. Itu bukan ketuhanan. Pertama itu kan ketuhanan yang Maha Esa. Anda percaya itu bukan hanya soal idea, tetapi Anda harus melakukan sesuatu dalam keseharian itu. Itulah kemanusiaan. Itu yang paling penting, Mbak. Dan pada akhirnya kemanusiaan disambung dengan persatuan. Nah, poin menarik dalam persatuan, Mbak. Nanti kita menjelaskan ya. Jadi Indonesia secara ontologisnya, mengerti ontologis, Mbak? Dari sononya itu, teman-teman. Ontologis itu majemuk. Jadi kalau kita majemuk, kita butuh untuk persatuan. Benar. Bukan karena demi persatuan kita mengumpulkan menjadi satu, itu salah. Itu logikanya terbalik nanti. Ya, gitu. Benar sih. Jadi pada akhirnya baru sampai pada demokrasi dan juga keadilan sosial. Keadilan. Tujuan terakhir itu keadilan sosial. Bagi saya, Soekarno misalnya membaca buku dengan baik. Dia filsuf kok bagi saya itu. Dia baca dalam konsep pertama misalnya dibaca Immanuel Kant misalnya. Sampai terakhir misalnya dia baca Marx dengan baik kok. Ya, karena demi keadilan kita itu. Gitu loh. Ya, begitu, Mbak.
Oke, keadilan sebagai sila terakhir kita ya Bapak ya. Menurut Bapak kayak keadilan apakah bisa dikatakan sebagai sila yang paling menyempurnakan dari 5 sila tersebut? Oke, jadi rumusan sila dalam konsepnya falsafah dia tidak bisa terbagi, Mbak. Jadi mereka semua itu satu rumpun. Satu kesatuan. Makanya saya mengatakan, kalau mengatakan pilar artinya 1 pilar, 2 pilar. Pilar ini bisa diganti, 4 masih kuat. Susah itu, Mbak. Mereka ini satu kesatuan. Ya, dasar yang tidak bisa terganti. Satu runtuh artinya semua juga runtuh. Nah, itu yang harus pertama. Terus yang kedua, kalau mengatakan bahwa keadilan yang paling penting dalam dunia sekarang misalnya, keadilan itu bukan hanya bahwa saya adil bersama orang lain, tetapi keadilan semua orang dan bahkan semua makhluk di bumi. Itu penting. Beberapa kali kita diskursus tentang lingkungan hidup. Nah, itu diskursus sekarang dunia, Mbak. Cacing pun punya hak, itu yang harus penting, Mbak. Ya. Cacing pun punya hak, ya, punya hak untuk hidup. Saya punya kisah, sekali. Mbak. Satu kisah, misalnya, saya pernah meneliti di NTT, ketika para nelayan menjemur ikan, kan dikerumuti semut itu, Mbak. Iya, benar. Saya usirlah semut-semut itu. Apa kata nelayan? Mas, jangan. Dia punya hak untuk makan. Bayangkan. Saya mungkin mulai bertanya tuh, sebenarnya yang lebih filosofis mereka apa saya gitu loh. Nah, mungkin kita belajar banyak dari konsep-konsep Indonesia itu ya. Iya benar sekali sih, kayak semuanya tuh punya nilainya masing-masing sendiri ya. Nah Bapak, aku juga ada pertanyaan terkait apa peran Pancasila dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa selama masa ketegangan yang diakibatkan peristiwa September Hitam. Kita kembali ke peristiwa September Hitam nih Bapak, ya kan September Hitam di sini kan luas ya, kejadian-kejadiannya begitu banyak. Ya ada puncaknya di Gerakan 30 SPK ini. Nah, menurut Bapak sendiri peran Pancasila dalam menjaga kesatuan dan kesatuan bangsa selama masa ketegangan yang diakibatkan oleh peristiwa September Hitam sendiri seperti apa, Bapak? Oke. Yang pertama bahwa kita menerima bahwa ada faktum, ada realitas ketika 30 September ya. Oke, itu kita menerima. Walaupun diskursusnya nanti ada diskusi lain yang kita akan diskusikan soal itu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, apakah Pancasila sampai sekarang dia masih punya nyali atau punya gerigi? Saya mengatakan iya. Itu penting. Oke. Kita tarik dari bahwa ada September Hitam, kita tarik dengan realitas sekarang, Mbak. Oke. Sampai sekarang banyak yang masih berdiskursus tentang bagaimana, saya fokus ke penelitian tadi Setara Institut misalnya. 2023 itu masih banyak agama-agama yang diganggu, tanda kutip, beribadahnya tidak bebas. Oh, tidak bebas. Pertanyaan saya, di Pancasila itu kan dia mengatakan ketuhanan yang Maha Esa. Terus Esa itu tunggal tadi saya katakan. Iya, benar. Dia mengakomodir semua agama. Itu pertama yang paling penting. Terus yang kedua, kalau mengatakan bahwa mengakomodir semua agama, Anda bertuhan, saya bertuhan, kita semua bertuhan, artinya kita mengakui yang namanya manusia. Manusia itu lebih umum, lebih besar kita harus membaca dalam konsep kosmos, alam semesta. Makanya saya katakan tadi, ada kajian yang menarik, Mbak, bicara soal bagaimana keadilan bagi kita semua. Ya, sekarang kan dunia lagi bicara soal lingkungan, isu lingkungan. Ya, jadi isu soal plastik, soal Anda buang sampah, itu bahkan dia lebih menarik daripada isu manusia itu sendiri. Nah, pertanyaannya adalah, ketika kita bicara soal isu lingkungan seperti itu, apakah Pancasila ambil bagian? Dia punya gigi, tanda kutip. Ketika kemanusiaan itu, Anda harus berpikir soal masa depan anak cucu Anda. Anda harus berpikir soal pohon yang Anda tebang itu dia punya hak untuk hidup. Saya katakan tadi, cacing pun dia punya hak untuk hidup. Benar. Karena ketika Anda mati, tanda kutip, yang menghancurkan Anda menjadi tanah itu cacing masalahnya. Nah, itu yang jadi masalah bagi kita. Jadi kita semua punya hak. Dan salahnya siapa? Ya manusia. Siapa yang harus kita salahkan, Mbak? Permasalahan semuanya ada pada manusia ya, Pak, ternyata ya. Kayak kita bilang aja kayak masalah terkait globalisasi atau semacamnya, terkait sampah dan semuanya. Itu bisa ada ya karena ulah kita sendiri, ulah manusia sendiri. Beberapa orang yang tidak bertanggung jawab ternyata ya. Bahwa mereka seperti cacing aja yang mereka juga punya hak, tapi dia tidak menghancurkan.
Kita punya hak tapi malah kita yang menghancurkan. Menghancurkan masa depan kita sendiri seperti itu ya Pak ya. Betul. Luar biasa sekali nih, kita membahas sangat dalam tentang kesaktian Pancasila, kita membahas tentang menyinggung tentang September Hitam juga. Nah, ada pertanyaan lagi nih ya Bapak ya. Nah, dalam menghadapi tantangan globalisasi nih, kita akan menyinggung globalisasi ini terkait globalisasi sekarang, bagaimana Pancasila itu tetap relevan dalam menjaga identitas bangsa seperti pada masa peristiwa September Hitam nih Pak. Oke, kita bicara soal identitas bangsa ya. Benar. Identitas itu dalam kacamatanya sosiologis tidak pernah tunggal. Identitas selalu cair. Nah, kajian sosiologis misalnya, kalau teman-teman yang belajar sosiologi atau ilmu sosial, Benedict Anderson pernah baca bukunya tentang kita ini kan bangsa Indonesia itu kan bisa dimasukkan dalam bangsa yang terbayang. Kita masa saya orang NTT ketemu Mbak orang Jawa misalnya dan merasa satu, itu konyol. Ya kan? Anda yang pegang tanda kutip, saya pegang parang, Anda pegang celurit, merasa bahwa oh kita sama-sama satu, itu konyol. Tetapi kok kita bisa sama? Kita bisa menyatukan itu dan merasa bahwa kita itu bangsa Indonesia. Nah, Pancasila itu punya ruh di situ, Mbak. Ya, bahwa ketika saya ketemu Anda, saya percaya bahwa Anda tidak bunuh saya dan Anda juga percaya saya tidak bunuh Anda. Itu penting. Ya. Bagi saya itu toleransi itu bukan soal bahwa setiap hari Anda berdoa dan saya tidak ganggu. Itu mungkin yang pada dasar paling pertama. Ya, tapi ketika dasar saja. Yang paling dalam, the root-nya adalah bahwa saya menerima Anda, bahwa Anda juga benar, dan Anda juga menerima saya bahwa saya juga benar. Mungkin banyak yang tidak setuju soal konsep ini. Tetapi dalam konsep soal kehidupan, kemanusiaan, konsep itu harus kita pegang, Mbak. Nah, itu. Berarti kita harus tahu kayak ketika kita percaya terkait tentang kebersamaan, saya juga harus percaya kalau dengan apa perbedaan itu tidak harus memecah belah apapun. Sebenarnya perbedaan itu kan berbeda ya Pak ya. Tapi berbeda itu tapi untuk suatu kesatuan, bukan kesatuan karena berbeda. Iya, betul Mbak. Luar biasa sekali. Dan pertanyaannya ada yang ini nih, menurut Bapak sendiri nih, apa pembelajaran yang bisa diambil generasi muda saat ini dari peristiwa-peristiwa seperti peristiwa September Hitam dalam penerapan nilai-nilai Pancasila? Oke. Yang pertama tadi kan saya sudah jelaskan panjang lebar soal bagaimana kita bertuhan. Tanda kita kalau bahwa kita bertuhan artinya kita juga mengakui ciptaan Tuhan itu manusia. Kalau hanya bertuhan dan Anda tidak adil dengan orang lain, saya mengatakan itu kosong. Beriman itu mati dalam tanda kutip itu. Yang kedua, soal tadi, ketika mengakui orang lain artinya kita membangun rasa keadilan. Adil bahwa tidak hanya manusianya yang adil, kosmosnya juga harus adil. Semua orang yang ada dalam bumi, sekecil apapun, semut pun, dia punya hak untuk mendapatkan keadilan. Itu penting. Yang ketiga misalnya, kita berkaca dari bicara soal sejarah kita ya, bicara soal kekuasaan, demokrasi. Nah, yang paling penting, sedikit filosofis misalnya, adalah bagaimana membangun kehidupan bersama itu, bahwa kita punya tujuan adalah kebersamaan hidup masyarakat. Tujuan kita adalah hidup bersama dengan baik. Bahasa ngetrennya itu bonum comune, kehidupan bersama. Kehidupan bersama. Dengan baik. Ya, ada analogi, ada kata-kata yang sering saya gunakan, Mbak. Kalau mau rakus itu teman-teman, ya, mau jadi pemimpin satu saat, misalnya Mbak jadi pemimpin ya. Anda punya porsi, misalnya. Anda sudah minum bir dan makan roti, taburi oleh coklat dan hazelnut misalnya. Ya, Anda jangan juga memungut remah-remah yang dari bawah yang dikhususkan untuk anjing misalnya. Itu namanya rakus. Kita punya porsi sendiri dan biarkanlah yang lain itu punya porsi. Itu lebih penting, teman. Jangan mengambil porsi. Itu ajaran kita untuk paling kurang ketika berdemokrasi, ketika memimpin, berkuasa, kita harus punya konsep itu. Kita pegang konsep itu. Ya, kembali lagi ke kesaktian Pancasila, Pak. Ya, saya ada pertanyaan, menurut Bapak, apakah nilai Pancasila saat ini tuh masih sekuat nilai Pancasila saat pertama kali disuarakan? Nah, ini yang menjadi masalah bangsa ini. Ya, jadi Pancasila itu tidak boleh menganggap bahwa itu konsep mati. Saya mengatakan dia itu falsafah mengikuti konsepnya Soekarno. Dia harus menggelora terus. Yang kita dapatkan sekarang adalah konsep Pancasila itu dalam konseptual saja orang tidak tangkap. Coba lihat teman-teman, ada yang tidak hafal Pancasila. Coba lihat.
Ada itu teman-teman. Iya, benar. Itu bagi kita itu kan suatu hal yang bagaimana tidak hafal dan pada akhirnya kita menuntut orang untuk bisa menjalankan. Iya, kadang Itu susah. tidak tahu apa, terkadang orang yang hafal pun tidak tahu artinya, Bapak, sebenarnya. Tidak tahu apa makna dari apa yang diucapkan, tidak tahu apa arti dari sila-sila persatuan setiap satuannya. Iya, iya. Apalagi yang tidak hafal. Iya, benar itu Mbak. Krisisnya Pancasila kita ada di sana ternyata ya, Pak. Makanya saya mengatakan Pancasila itu harus bisa, namanya kita sebut dengan diskursus, diskurs. Dia harus tetap dihidupkan setiap kali, diganggu setiap hari supaya dia itu bisa membawa konsep baru, cara baru untuk kita itu. Tadi saya mengatakan filsafatnya Pancasila itu dia harus tetap menggerakkan tubuh kita, menggerakkan konsep kita dalam kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara itu, Mbak. Itu Benar yang paling sekali, penting. ya Allah. Luar biasa teman-teman Sobat Visip. Pembicaraan kita terkait kesaktian Pancasila, terkait September Hitam sangat panjang dan beragam ya Bapak ya. Iya. Kita sudah berbicara tentang dari kanan ke kiri, atas ke bawah, barat ke timur. Nah lanjut, pasti Sobat Visip penasaran juga menyimpan pertanyaan-pertanyaan tersendiri nih yang ingin disampaikan kepada Bapak narasumber kita. Nah, kita ada Q&A dari followers kita nih Bapak. Oke, Siap silakan. untuk menjawab ya Pak ya? Oke, siap. Ada pertanyaan yang pertama. Sebentar. Nah, ini dia. Yang pertama Bapak. Apakah penafsiran Pancasila setelah G30 SPKI benar-benar mencerminkan nilai Pancasila? Oke, saya lebih konsepkan pertanyaan itu sebenarnya ya. Yang mungkin dia maksud adalah setelah G30 SPKI itu misalnya. Walaupun tadi saya mengatakan G30 SPKI itu diskurs. Kita harus cek karena kita akademisi, kita harus dengan jelas menjelaskan bahwa nanti kita butuh penjelasan yang lebih pasti soal realitas itu. Benar. Faktumnya ada, realitasnya ada. Ada korban dari pahlawan-pahlawan Indonesia yang gugur waktu itu. Tetapi tujuannya juga dalangnya sampai sekarang kita harus lebih mengkritisi itu. Tetapi apakah Pancasila itu sampai sekarang masih hidup pasca itu? Saya mengatakan iya. Kita punya nurani baik. Coba lihat, reformasi itu sebenarnya gelora dari Pancasila, teman-teman. Kita tidak mau bahwa bangsa ini tunduk pada satu kekuasaan dan pada akhirnya semua orang, tadi banyak mengatakan, keadilan itu tujuan terakhir. Memang keadilan itu harus bisa membuat kita bahwa hidup berbangsa itu harus adil. Nah, dan pada akhirnya pertanyaan yang mengatakan bahwa apakah Pancasila masih punya nyali untuk kehidupan kita? Harus dengan katakan pasti dia punya nyali. Pasti. Tetapi dia bukan mati, tetapi kita harus mendiskurskan, kita harus membangunkan dia setiap hari, kita harus menggelorakan dia supaya dia real dalam praktek hidup. Dia tidak boleh hanya simbol mati, tetapi harus bisa ada dalam real kehidupan. Itu penting, Mbak. Luar biasa. Nah, pertanyaan kedua dari followers kita ada ini, Pak. Kasih pandangan dong gimana seharusnya sikap pemerintah tentang kasus September Hitam yang belum tuntas. Oke, ini pertanyaan sulit sebenarnya. Ya, Oke, ini berat banget karena ini. saya bisa memberi pandangan, tetapi pelaksanaan itu pemerintah. Itu kan? Iya. Nah, oke. Tapi saya memberikan catatan begini, teman-teman. Kita memang sampai sekarang negara ini kan masih menuntut, bangsa kita masih menuntut soal bagaimana menjelaskan kembali realnya G30 SPKI seperti apa. Nah, itu sebenarnya. Tetapi sampai sekarang banyak konsep, banyak teori yang muncul soal sebenarnya G30 SPKI itu seperti ini. Tetapi kita tidak sampai pada satu keputusan final karena memang butuh penelitian lanjutan. Dan pada akhirnya negara misalnya dia lewat toolsnya harus mengatakan bahwa ini yang terjadi ya. Tapi kita menanti dan kita harap memang negara punya harapan, dia punya kuasa untuk itu dan pada satu saat pun kita berharap bisa menjelaskan itu. Benar sekali. Wah, ini yang kasih pertanyaan luar biasa sekali ya. Ya. Nah, yang ketiga nih dari followers kita ada hubungannya nggak di Hari Kesaktian Pancasila dengan gerakan 30 SPKI? Nah, tadi saya katakan ya teman-teman ya, diskursus ini menjadi diskursus besar yang sampai sekarang memang kita butuh untuk menjelaskan lebih lanjut. Bahkan ada beberapa orang mengatakan, ya kita harus mulai memisahkan soal apa itu G30 SPKI yang digambarkan Orde Baru
mungkin Mbak belum lahir waktu itu ya, ketika negara mengharuskan untuk kita menonton film G30 SPKI pasca Orde Baru itu. Ya. Iya, Tetapi bagi saya itu diskursus bagaimana negara harus membuat suatu konsep bahwa ternyata realitasnya seperti ini. Tetapi ketika ada konsep-konsep baru, ada diskursus baru tentang gerakan itu, nah itu tugasnya negara sekarang untuk mengumpulkan. Nah ini kan hanya kemauan sebenarnya. Apakah kemauan dari pimpinan, kemauan dari negara untuk bisa membeberkan apa yang real, itu kita butuh. Secara akademik kita semakin hari semakin melihat kita punya kuasa untuk mencari, tetapi yang punya kuasa untuk memutuskan bahwa pada akhirnya ternyata G30 SPKI seperti ini. Itu nanti satu saat mungkin kita harap bisa dijelaskan dengan baik soal itu ya. Oke, next lanjut ke pertanyaan keempat, yaitu seberapa efektif narasi kesaktian Pancasila dalam membentuk pemahaman masyarakat mengenai ancaman ideologi komunisme pada era pasca gerakan 30S, dan apakah masih relevan di masa saat ini di era digital? Oke. Wah, berat sekali ini pertanyaannya dari followers. Soal itu memang kita butuh 3 sampai 6 SKS untuk menjelaskan itu ya. Benar ini, karena satu sisi kita bicara soal komunisme. Bedakan antara Marxisme dan komunisme ya. Itu penting. Benar. Bahkan banyak yang menganggap bahwa it's same Marxisme komunisme. Tetapi ketika orang tanya apakah dia relevan untuk bicara sekarang soal Pancasila, dia sangat relevan. Saya katakan selalu, Pancasila itu kan bukan logo, dia bukan moto mati, tetapi tadi dia harus menjadi falsafah yang selalu menggerakkan kita untuk melihat, ketika ada realitas A, jawabannya itu hampir semuanya itu dalam rohnya Pancasila. Adik. Jadi ada 5 konsep itu sebenarnya dia bisa menuntun kita. Dulu kan orang mengatakan itu Grundslag, itu kan dasar negara. Jadi dia harus menjadi dasar atau pandangan kita untuk melihat realitas. Misalnya, sekarang ada realitas tentang intoleransi, ada realitas soal keadilan sosial yang mungkin dipinggirkan, ada realitas soal demokrasi yang tanda kutip masih menjadi diskursus bagi negara kita pasca pemilu. Nah, itu roh-roh Pancasila harus bisa menjadi jalan kita, turning point kita misalnya, untuk melihat, ini yang salah, ini yang salah. Dan Pancasila itu bagi saya, dia sudah punya rambu-rambu untuk kita hidup kok. Makanya saya mengatakan tadi, Soekarno itu sebenarnya kan, dia membaca buku begitu banyak. Dan itu filsuf kok bagi saya. Dia menjelaskan dengan baik soal bagaimana membangun konsep Pancasila itu dengan falsafah itu. Filsafat. Pandangan hidupnya bahwa setiap kali Anda mau melakukan sesuatu, Anda ingat dalam pikiran Anda, cara bertindak Anda harus sesuai atau tidak dengan Pancasila. Itu penting. Berarti Pancasila akan selalu relevan untuk setiap tahunnya ya Pak? Ya. Untuk setiap perkembangan dan zamannya ya? Nah, mungkin bisa diminum dulu Pak. Siap. Silakan, saya juga mau minum dulu. Panjang sekali ya pertanyaan kita kali ini. Ya, mungkin followersnya terlalu banyak ya, mungkin. Followersnya itu pertanyaannya sangat luar biasa. Oke. Seperti mata kuliah 3 SKS. Tapi baik, paling kurang kan ketika followers bertanya, kita tahu bahwa mereka itu sampai sekarang dalam konsep mereka punya keinginan untuk mengetahui lebih banyak soal Pancasila. Ya, seperti kalau kata pertama, kalau bertanya berarti berpikir. Ya. Kalau nggak bertanya berarti tidak berpikir, tidak memikirkan hal itu mungkin. Karena filsafat itu muncul dari kesangsian. Anda sanksi, Anda berfilsafat. Ada sanksi, ada berfilsafat. Ada keraguan-raguan, nah Anda berfilsafat. Ya, filsafat itu selalu memberikan jalan kok Mbak. Filsafat selalu memberikan jalan ya Pak. Sehingga kan filsuf selalu berkatakan, ketika Anda pada akhirnya mendapatkan istri yang baik, Anda akan bahagia. Tetapi kalau Anda mendapatkan istri yang kurang baik, atau suami yang kurang baik, Anda menjadi filsuf. Selalu ada jalan, Mbak. Selalu ada jalan. Nah, ini pertanyaan terakhir dari followers Multimedia Visip ini ternyata teman-teman ya. Yaitu, seberapa jauh kesaktian Pancasila benar-benar diuji dalam peristiwa gerakan 30 SPKI. Mengingat banyaknya perdebatan mengenai siapa yang sebenarnya terlibat dalam kudeta tersebut. Apakah Pancasila mampu menjadi alat pemersatu bangsa di tengah krisis ideologi yang terjadi saat itu? Wah,
Ini pertanyaannya berat-berat sekali nih Bapak. Dua argumen penting yang harus kita luruskan. Yang pertama itu siapa yang terlibat? Tadi saya sudah jawab tadi. Saya tidak bisa menjawab itu. Karena banyak diskursus soal G30 SPKI itu seperti apa. Dan kita menunggu realnya seperti apa nanti. Kita butuh untuk negara ini kan harus terbuka soal itu. Dan pada akhirnya kalau ada masa kelam kita harus jujur dan terbuka bahwa ini masa kelam kita. Itu penting. Yang kedua, tanya soal Pancasila itu tetap punya nyali tidak, dia punya cahaya tidak buat kehidupan. Saya mengatakan dia tidak bisa tergantikan, Mbak. Kalau filosofi, kalau pilar mungkin dia akan terganti. Coba Anda melihat pilar-pilar di rumah itu kan. Satu kalau tumbang misalnya tumbang rumah itu masih bisa kuat, mungkin masih ada 3 pilar. Oh iya benar. Tapi kalau falsafah, konsep Anda, pandangan Anda yang selalu menjadi roh Anda untuk hidup, dia tidak bisa terganti. Anda misalnya punya pacar, pandangan Anda bahwa pacar itu baik, tiba-tiba dia pergi, Anda kan punya konsep sudah mulai loh, kok pacar saya sudah begini ya. Nah, tetapi konsep dalam filsafat itu berpikir soal dia harus menjadi sulu, Anda tahu sulu, cahaya, yang setiap kali Anda berperilaku, Anda selalu ingat dia. Makanya saya mengatakan, dia itu gelora dalam diri insan. Dan Pancasila kan dalam konsep Soekarno, dia menemukan dari kedalaman budayanya Indonesia. Dan dia mendiskursuskan dengan berbagai buku yang dia pelajari. Dan pada akhirnya kita punya mutiara yang begitu murni, namanya Pancasila. Luar biasa sekali dari Bapak, semua jawabannya menjawab pertanyaan dari para followers multimedia Visip. Dan ternyata sayang sekali teman-teman semuanya, kita sudah ada di penghujung pembicaraan kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih Bapak atas waktunya yang sudah disempatkan dan sudah menjawab terkait pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan dan juga followers sampaikan tadi. Dan kita juga sudah membahas jauh terkait tema kita, kesaktian Pancasila, dan juga sedikit menyinggung tentang September Hitam ya Bapak ya. Memang saya juga harus minta maaf ya kalau memang ada beberapa pertanyaan yang bukan ranah saya untuk menjawab. Sebagai akademisi, saya patut untuk menjelaskan itu. Perlu bahwa diluruskan ya Pak. Diskursus ini adalah ada ini. Tetapi dalam konsep saya soal Pancasila tadi harus kita pegang. Falsafah yang dia punya nilai, dia punya seperti api dalam diri yang harus terus membara. Dia menjadi sulu kita untuk hidup bersama kita sebagai berbangsa dan bernegara. Ilmu baru untuk teman-teman sobat Visip semuanya. Nah, baik, terima kasih Bapak sudah mau hadir pada podcast kali ini. Kita sudah ada di penghujung podcast kita tentang kesaktian Pancasila pada peristiwa September Hitam dan dalam pandangan sosiologi yang sudah disebutkan Bapak tadi juga, dan sudah terjawab semua jawabannya teman-teman. Oke, jangan lupa untuk ikuti terus Vispot di episode-episode lainnya. Dan for your information, pertanyaan-pertanyaan tadi kita ambil dari Q&A Instagram Story multimedia.visiputm. Dan jangan lupa follow Instagram media sosial Visip UTM, baik TikTok, Instagram, dan juga YouTube. Oke, saya Lenina Danavianti, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Visip UTM, nggak hits!